Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rofiul Wahyudi, SEI MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membahas artikel penelitian yang berjudul Analisis Minat Masyarakat Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah, Studi Kasus di Gampong Pondok Kemuning. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Erika Rizkina dengan NIM 19324, yang kedua Marida Salsabila dengan NIM 1932775, yang terakhir saya sendiri Nur Hafifah dengan NIM 1932778. Analisis minat masyarakat muslim menjadi nasabah bank syariah, studi kasus di Gampong Pondok Kemuning. Penulis Muhammad Dayan, Fahriansah, dan Juprianto. Ini merupakan jurnal ilmiah mahasiswa atau JIM dengan volume 1 nomor 1 tahun 2017. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh teman saya, Marida Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Latar belakang masalah. Pada penelitian ini terdapat sejarah perbankan syariah, yang sudah kita ketahui bahwa perbankan syariah pertama kali muncul di kota Mesir pada tahun 1963 di kota Mitqamar. Prinsip awal pendiriannya yaitu untuk mengambil bentuk sebuah usaha bank simpanan yang berbasis profit sharing. Lalu perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup menggembirakan, terlihat dari beberapa bank konvensional yang mulai menggunakan prinsip syariah. Fenomena ini diperkuat dengan adanya kebijakan pembangunan hukum perbankan dengan menggunakan sistem perbankan ganda, yaitu diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan secara syariah yang lebih dahulu membentuk unit usaha syariah. Berdasarkan data OJK dari tahun 1991 sampai 2017, bank umum syariah di Indonesia sebanyak 12 bank dengan kantor cabang sebanyak 462 unit dan kantor cabang pembantu sebanyak 1189 unit serta kantor kas sebanyak 90 unit. Nah, jumlah nasabah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun partisipasinya sangat minim. Masyarakat di Kampung Pondok Kemuning masih banyak yang menjadi nasabah bank konvensional. Hal ini penulis temukan dari hasil tinjauan lapangan terdahulu. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sistem sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah di Kampung Pondok Kemuning dan untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat muslim. Selanjutnya, rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana sistem sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah di Kampung Pondok Kemuning, dan yang kedua, bagaimana cara mengetahui minat masyarakat muslim Kampung Pondok Kemuning untuk menjadi nasabah pada bank syariah. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui sistem sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah di Kampung Pondok Kemuning, dan yang kedua, untuk mengetahui minat masyarakat muslim Kampung Pondok Kemuning untuk menjadi nasabah pada bank syariah. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Masyarakat di Kampung Pondok Kemuning masih banyak yang menjadi nasabah bank konvensional. Hal ini penulis temukan dari hasil tinjauan lapangan terdahulu dengan mewawancarai sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai swasta, mengakui sudah memiliki buku rekening bank konvensional, namun tidak memiliki salah satu rekening bank syariah. Oleh karena itu, tujuan penulis dalam penelitian ini untuk mengetahui sistem sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah di Kampung Pondok Kemuning menjadi nasabah bank syariah. Baik, pada bab 2 kami akan membahas kerangka teori, kemudian kajian atau tinjauan pustaka, dan juga hipotesis. Tetapi berhubung kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif, jadi tidak menggunakan hipotesis di dalam penelitian ini. Langsung saja pada kerangka teori, yaitu sosialisasi bank syariah terhadap masyarakat muslim di Gampong Pondok Kemuning. Pengetahuan tentang bank syariah. Berbicara tentang pengetahuan, masyarakat Gampong Pondok Kemuning ini sangat minim pengetahuan tentang bank syariah. Bahkan ada juga yang baru mendengar tentang bank syariah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kurangnya sosialisasi pihak bank syariah kepada masyarakat muslim di Gampong Pondok Kemuning. Bahkan masih ada juga yang belum pernah mendengar atau mengetahui tentang bank syariah sebelumnya. Karena semakin banyak pengetahuan seseorang, maka akan mempengaruhi minat menabung juga. Kemudian selain itu, informasi
iklan atau promosi berpengaruh juga terhadap minat menabung. Yang kedua, penawaran produk dan pendekatan yang dapat dilakukan oleh bank syariah, salah satunya yaitu dengan sosialisasi. Sosialisasi dalam kajian ini adalah penyebaran informasi, yaitu mensosialisasikan tentang bank syariah kepada masyarakat atau calon nasabah yang nantinya akan menjadi nasabah di bank syariah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian minat masyarakat terhadap bank syariah. Minat ini adalah sumber motif yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan ketika bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu itu akan bermanfaat, maka akan menjadi bermanfaat. Kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun, maka minatnya juga akan menurun, sehingga minat tidak bersifat permanen, akan tetapi berubah-ubah. Nah, kemudian minat masyarakat muslim di Gampong Pondok Kemuning menjadi nasabah bank syariah. Yang pertama, minat masyarakat muslim di Gampong Pondok Kemuning menjadi nasabah bank syariah dalam hal pengetahuan. Pengetahuan ini adalah semua informasi yang dimiliki nasabah mengenai berbagai macam produk dan jasa, seperti pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut. Pengetahuan nasabah ini dibagi menjadi 3 macam. Apa saja sih? Yaitu yang pertama, pengetahuan atribut produk. Seseorang nasabah akan melihat suatu produk berdasarkan kepada karakteristik produknya. Yang kedua, pengetahuan tentang manfaat produk adalah penting bagi nasabah karena akan mempengaruhi keputusan dan pembelian. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi nasabah. Yang kedua, pengetahuan pembelian adalah pengetahuan yang meliputi berbagai informasi yang diproses oleh nasabah untuk memperoleh suatu produk. Ketiga, pengetahuan pemakaian adalah mencakup informasi yang tersedia di dalam ingatan nasabah mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan untuk menggunakan produk tersebut. Kemudian minat masyarakat muslim Gamping Pondok Kemuning menjadi nasabah bank syariah dalam hal penawaran produk dan pendekatan bank syariah. Penawaran dan pendekatan dari bank syariah yang ada di Kota Langsa belum dilakukan secara menyeluruh di Gampong Pondok Kemuning. Terdapat beberapa masyarakat yang sudah menjadi nasabah atau menggunakan jasa kredit yang diberikan oleh bank syariah. Saat ini untuk mendapatkan banyak nasabah dan memperkenalkan bank syariah di Kota Langsa sangat diperlukan kerjasama dari pihak bank dengan gampong-gampong yang ada di Kota Langsa agar pihak bank dapat memperkenalkan kelebihan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional saat ini. Yang kedua, minat masyarakat Gampong Pondok Kemuning menjadi nasabah bank syariah. Minat masyarakat Gampong Pondok Kemuning menjadi nasabah bank syariah dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat serta pendekatan dan penawaran produk yang dilakukan oleh bank syariah terhadap masyarakat Gampong Pondok Kemuning. Selain faktor pengetahuan dan penawaran bank syariah, faktor penghasilan masyarakat. Baik, selanjutnya kajian terdahulu atau penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang paling relevan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian Ayu Retnosari dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat muslim menabung di bank syariah. Studi kasus masyarakat muslim di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat muslim di Kabupaten Bantul yang tidak menabung di bank syariah dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel fasilitas pelayanan, pengetahuan, dan promosi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kurangnya minatnya masyarakat untuk menabung di bank syariah. Sedangkan variabel lokasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kurangnya minat masyarakat muslim di Kabupaten Bantul, Yogyakarta untuk menabung di bank syariah.
Penelitian yang dilakukan oleh Pita Widian Priyaji dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi intensi menabung di bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor psikologis apa saja yang paling besar dan signifikan mempengaruhi intensi menabung di bank syariah. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 200 orang, penduduk Tangerang Selatan. Teknik dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan non-probability sampling. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa variabel yang mempengaruhi intensi menabung di bank syariah yaitu sikap, norma subjektif, perceived behavior control, religiusitas, pendapatan, pendidikan, serta usia. Selanjutnya bab 3. Di bab 3 ini terdapat 3 uraian. Yang pertama, desain penelitian, yang kedua populasi dan sampel, dan yang ketiga teknik analisis data. Sebelumnya saya akan menjelaskan desain penelitian. Menurut Ari Kunto 2006, penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau empiris dengan penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, lingkungan, atau gejala tertentu. Nah, di sini peneliti mencoba memahami minat masyarakat Gampong Pondok Kemuning menjadi nasabah melalui kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku. Desain penelitian ini secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menemukan lokasi dan sumber penelitian. Yang kedua, penelitian dilakukan dengan menjelajahi lokasi atau observasi dan menjumpai atau interview informan dan responden secara langsung di Gampong Pondok Kemuning yang dijadikan sumber data penelitian. Yang ketiga, mengembangkan jaringan yang luas untuk menemukan sumber data yang mendukung informasi yang berkaitan dengan rumusan permasalahan. Nah, lokasi penelitian ini dilakukan di Gampong Pondok Kemuning. Sumber data penelitian dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada data primer dan ada data sekunder. Menurut Khalid Narbuko dan Abu Ahmadi 2009, data primer itu ialah suatu data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer atau data asli. Data primer dalam penelitian ini berupa data atau hasil wawancara dengan para masyarakat Gampong Pondok Kemuning dengan berbagai profesi. Yang kedua, data sekunder. Menurut Nasution, data sekunder itu ialah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder, jadi bukan asli. Nah, di dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini ialah data-data berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil studi, hasil-hasil survei, studi histeris, dan sebagainya. Kemudian B. Populasi dan sampel. Subjek dalam penelitian ini ialah masyarakat Gampong Pondok Kemuning. Kemudian sampel penelitian ini ialah sebanyak 10 orang. C. Teknik analisis data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Nah, di dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana kegiatan pokok dalam penelitian ini ialah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang bagaimana minat masyarakat Muslim di Gampong Pondok Kemuning menjadi nasabah bank syariah. Jadi, penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang dimana penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi di saat sekarang. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.